Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faria Aziz dari kelas 12 IPS. Di sini aku bakalan nyeritain pengalaman-pengalaman aku sekolah di Askia selama 3 tahun. Aku pilih 2 cerita aja yang paling berkesan menurut aku ya. Yang pertama yaitu acara KKN. KKN itu kalau misalkan di kuliahan mah kuliah kerja nyata kan ya. Kalau misalkan di Askia mah sekolah kerja nyata, jadi SKN. Itu tuh acaranya kayak sosialisasi ke daerah-daerah orang lain gitu. Kayak kita teh pengabdian lah marahnya bahasanya mah. Jadi kita teh ngajarin anak-anak di sana, sosialisasi sama warga-warga di sana, dan yang lain-lain. Nah, waktu itu tuh aku dibagi jadi beberapa kelompok gitu ya. Satu kelompoknya teh isinya teh ada yang 5, ada yang 6. Aku kebagian sama Isan, sama Zikri Kurnia, sama Iqbal, sama Jirit, dan sama Topik Hilmi. Dan aku juga kebagian yang alhamdulillahnya deket dari pasar lah, yaitu di Kadu Dampit. Di Kadu Dampit rumahnya alhamdulillah cukup bagus. Soalnya dibanding yang lain rumahnya ya jelek-jelek gitu, yang orang lain mah, yang aku tinggalin mah kasur ada, kulkas ada, tapi biasanya agak jauh. Jadi kalau misalkan mau kencing malam-malam teh agak takut gitu loh. Jadi kalau misalkan mau kencing teh ditahan dulu sampai pagi. Nah, hari pertama aku santunan dulu, bukan santunan, nyamperin dulu ketua RW, ketua RT, dan yang lain-lain, memperkenalkan diri bahwa kita teh ada di sana gitu, mau bikin acara selama 1 minggu dan ngejelasin itu acara apa-apa kayak gitu. Nah, terus beres itu teh kita teh ke masjid, ngeliat-liat dulu suasananya gimana, enakan apa enggak. Terus ngeliat dulu warung di mana dekat apa enggak gitu loh. Hari kedua aku teh nyari guru, nanya-nanya ke sana gimana di sini belajarnya, gampang apa susah ngajarin anak-anaknya, terus gimana prospek belajarnya. Nah, habis itu aku cobain ngajar waktu itu teh ngajar sekolah agama teh jam 2. Aku kebagian ngajar kelas 1. Soalnya kalau kelas 1 memberen masih bisa baik juga, anak-anaknya masih imut-imut gitu. Aku teh kebagian ngajar kelas 1. Tahu udah kayak gitu, di hari ketiga aku kenal sama satu anak namanya teh si Eki. Si Eki itu teh rumah yang punya yang aku tinggalin di sana. Jadi aku tuh nyewa ke dia gitu. Dia teh anaknya baik tapi agak culametan met-met. Kalau ada apa-apa teh suka minta makanan terus gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi agak enak aja gitu. Lagi tidur dimintain makan atau gimana. Nah, di situ teh aku tuh udah mulai deket sama anak-anak teh. Udah ngajarin SD, ngajarin TK, dan yang lain-lain. eh Terus pas pagi-paginya aku teh nyobain ke kebun, nyobain panen bawang daun. Di situ emang pengalaman banget sih, baru pertama kalinya nyabut nyabut bawang daun gitu. Rame rame lumayan. Di hari-hari berikutnya aku udah mulai nyaman gitu sama yang lain, udah akrab banget sama yang kakak-kakak yang di sana dan adik-adik di sana. Sampai-sampai dikasih makanan lah, walaupun ya merenan cuma segitu, tapi alhamdulillah dikasih. Terus orang-orangnya juga di sana pada baik-baik, ya seru lah pokoknya. Terus pas di hari-hari akhir teh anak-anak kan dekat sama aku sama yang lainnya teh agak telat ya gitu, di hari ketiga apa di hari keempat gitu. Jadi pas mau pulang anak-anak baru deket, jadi agak berat gitu pas mau ninggalin teh. Kok kakak ini cepet banget gitu, padahal mah kan kalau misalkan di 2 mingguin atau di 1 bulan kan lebih seru gitu. Soalnya kan PDKT sama orang teh
harus agak ada waktu, bukan nggak bisa cepat-cepat gitu. Nah di situ teh pas terakhir nanti kita teh pamit gitu buat ya udah nggak di sini lagi gitu kan, cuma seminggu tugasnya. Di situ teh aku sama teman-teman teh nulis surat buat anak-anak suruh nulis buat kita gitu, kesan-kesan kita di sini gimana, kita teh baik apa enggak gitu. Ya alhamdulillah satu SD ngasih surat gitu, tapi kebanyakan mah ke si Isan, soalnya si Isan kan ngajar kelas 6, ngajar yang kayak gitu, jadi ya udah pada bisa nulis. Kalau aku mah kan ngajarnya SD kelas 1, ya mana mungkin bisa nulis panjang dan bagus gitu, uyuhan bisa nulis juga gitu. Tak pas pamitan teh ya mana anak kecil mau gimana, nangis-nangis kayak gitu ya, mau pamitan juga susah dan yang lainnya juga. Nah yang kedua yaitu acara mabit sebelum ulangan. Kan kalau misalkan sekolah-sekolah yang ecek memerenan sekolah teh ulangan ya ulangan aja gitu, tapi kan Aisyah mah punya slogan sekolah kehidupanku gitu, jadi sekolahnya teh beda dari yang lain gitu. Orang lain mah ulangan gak pernah ada mabit-mabit yang lain. Aisyah mah saking pengen murid-muridnya nilainya bagus gitu sampai diperhatiin biar belajar bareng-bareng sampai malam gitu loh. Ya menurut aku itu bagus, program sekolah yang bagus, beda dari yang lain. Soalnya kan sekolah yang lain mah nggak punya program kayak gitu. Di situ teh aku teh mabit hampir 4 hari gitu, pas-pasan lagi bulan puasa, jadi siang-siangnya bisa pulang dulu ke rumah dan mandi yang kayak gitu, sore pulang lagi ke sekolah kayak gitu. Yang pertama teh maghrib buka puasa bareng-bareng, terus saat isya habis itu belajar sampai malam sampai jam 10. Nah bangun lagi jam 3 tahajud. Spesialnya Askia itu tiap mabit pasti ada tahajud kayak gitu. Jadi insya Allah lah amal-amal kita bisa kejaga lah gitu loh. Nah ada fun fact nya juga, waktu itu teh aku pas sahur kan ya, aku teh emang nggak mau sahur gitu, jadi cuma diem-diem di kelas. Nah habis itu aku teh tidur aja gitu, tiduran aja. Terus ada Ustadzah Salamah masuk, dulu masih ada Ustadzah Salamah gitu ya di kelas teh, ngedor-gedorin pintu besi sampai anak-anak tuh pada bangun, tapi ya ngiyel gitulah, jadi nggak mau pada sahur lah, jadi pada tidur. Ustadzahnya marah-marah ya di situ teh, ya jadi kacau, pokoknya mah kacau. Ya pokoknya mah Askia mah beda dari yang lain, kalau misalkan ada apa-apa teh diperhatiin banget gitu. Kalau salah-salah diingetin, kalau ada apa-apa diingetin. Kan kalau misalkan sekolah orang lain mah boro-boro diingetin gitu, gurunya aja pada acuh gitu, mau muridnya gimana gimana juga kan ya santai aja gitu. Kalau Askia mah enggak, beda dari yang lain gitu bro. Mungkin segini aja testimoni dari aku. Pokoknya kalau kalian yang mau masuk Askia jangan nyesel deh pokoknya mah. Tapi kalau misalkan yang dulunya SMP-nya di negeri terus SMA-nya ke Askia, pasti ya merenan agak gak betah dulu pertama-pertama mah, kok gini-gini banget sekolah teh. Tapi kan kalau misalkan dipikir lagi, oh iya kan itu juga buat kebaikan kita juga, bener gak? Aku juga pernah dulu mikirnya kayak gitu, tapi ya udahlah jalanin aja gitu loh. Toh juga kan merenan itu juga ilmu buat kita dan bisa diterapin di masa depan juga, terus bisa diamalin di lingkungan sekitar, bisa di rumah, di yang lain-lain gitu. Jadi kan kepake ilmunya. Ya buat kalian yang adik-adik kelas yang mau masuk Askia, aku rekomendasiin banget. Soalnya Askia tuh sekolahnya masih terjaga lah islaminya. Guru-gurunya juga baik, gak pernah ada yang marah, gak pernah ada yang main fisik kayak gitu. Ya paling meren harus dibaikin juga. Kalau ada apa-apa jangan disamain sama kayak sekolah negeri lah, soalnya Askia mah beda banget. Enak lah, nyaman, tapi satu sih yang aku kurang ituin, fasilitasnya mungkin di zaman aku mau kurang terlalu lengkap. Ya mungkin nanti mah di angkatan-angkatan yang berikutnya fasilitasnya akan lebih memadai lagi. Mungkin cukup sekian, maaf kalau misalkan ada
kurang-kurang kata atau apa. Saya Muhammad Fahri Aziz pamit. Sebelumnya ya udahlah, nggak usah. Tadinya saya mau nyanyi ya Askia tapi nggak usah. Ya udah deh ya, dadah, assalamualaikum.